Di zaman modern ini, banyak kaum perempuan yang dipandang hanya lewat fisik. Kamu tuh cantik, andai badanmu tidak segemuk itu. Andai kulitmu putih, andai rambutmu panjang, andai make upmu natural, dan masih banyak lagi. Giliran mereka yang terlihat sempurna, kita masih bilang, kamu tuh cantik, andai badanmu tidak sekurus itu seperti orang sakit. Andai kulitmu putih, tapi tidak seperti mayat. Andai make upmu natural, tapi tidak terlalu pucat. Serba salah bukan? Jadi, seperti apa sih standar kecantikan itu? Halo teman-teman YouTube, balik lagi bersama aku Diah Dery. Dan di video aku kali ini aku akan bahas mengenai sebenarnya apa sih standar kecantikan itu. Kata cantik di era modern ini itu sering dikaitkan dengan mereka yang terlihat sempurna dengan fisik yang sempurna pula, misalnya badan langsing, kulit putih, make up yang bagus, dan masih banyak lagi. Dan karena itu timbullah kata standar kecantikan di kalangan kaum perempuan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, standar kecantikan itu hanya merupakan ekspektasi atau penilaian orang mengenai diri kita atau diri perempuan tentang penampilan mereka. Sehingga karena adanya standar kecantikan ini, bagi orang-orang nih yang merasa sudah memenuhi syarat standar kecantikan dibangga-banggakan. Sedangkan bagi mereka yang masih kurang atau jauh dari standar kecantikan yang sudah ditetapkan, dijelek-jelekan. Benar bukan? Pertanyaannya di sini, kenapa sih kita kaum perempuan harus terganggu dengan ekspektasi atau penilaian orang lain tentang standar kecantikan ini? Padahal menurutku, standar kecantikan itu dibuat sesuai dengan selera orang-orang aja. Padahal selera setiap orang itu pasti berbeda. Jadi kenapa harus ada yang namanya standar kecantikan? Kalau memang nih perempuan itu harus ditentukan, misal berambut panjang, kulit putih, badan langsing, dan masih banyak lagi, lalu kenapa Tuhan menciptakan kaum perempuan maupun kaum laki-laki itu berbeda setiap individunya? Karena perbedaan inilah kecantikan pada setiap individu itu pasti berbeda-beda. Buat kalian nih yang suka mendikte perempuan itu harus begini, harus begini, harus begini, ingat setiap orang tuh pasti berbeda dan setiap orang pasti mempunyai seleranya masing-masing. Kita sebagai kaum perempuan jangan mau nih didikte dengan ukuran cantik yang dibuat oleh orang lain, karena itu tuh hanya semata-mata selera mereka aja. Jadi karena kita selalu memikirkan selera orang, inilah kita akan merubah diri kita menjadi orang lain, bukan diri kita sendiri. Bahkan nih yang lebih ekstrim lagi, standar kecantikan itu disama-samain dengan Barbie. Bener kan? Pernah denger kan? Hei, inget ya, Barbie aja itu hayalan dari seseorang yang membuatnya, ya kan? Jadi penampilannya itu karena dia hayalan, penampilannya itu kan dibuat sempurna gitu loh, dengan badan langsing, muka cantik, dan masih banyak lagi. Jadi kenapa kita harus disama-samain dengan Barbie yang dari dunia hayalan? Hei, ingat ini dunia nyata yang penuh dengan perbedaan. Tapi memang realita itu lebih sakit daripada omongan yang aku ucapin sekarang, bener bukan? Tapi realita memang sangat menyakitkan, ya kan? Siapa sih di sini yang gak sakit hati kalau dikata-katain jelek, kurang begini, kurang begitu, kurang begondong, kurang langsing, kurang putih, dan masih banyak lagi. Sakit hati bukan? Ya sakit lah. Apalagi kaum perempuan itu identik dengan kata baper, ya kan? Gini-gini baper, digituin baper, dan semuanya. Sudah tahu kita nih sebagai kaum perempuan suka baper, kenapa sih kita harus menjelek-jelekkan satu sama lain? Apalagi bagi kaum laki-laki nih yang suka ngejelek-ngejelekin perempuan, please stop, jangan lagi ya. Kalian tuh nggak tahu ribetnya make up dan lain sebagainya.
Karena realita inilah banyak sekali persaingan di antara kaum perempuan untuk menjadi yang tercantik, ya bukan? Tapi ingat ya teman-teman, kecantikan yang kita miliki itu jangan sampai kita umbar-umbar sebagai pemandangan yang bisa dilihat oleh orang lain. Tapi biarlah kecantikan itu hanya diri kita yang tahu, diri kita yang lihat. Oke, jangan sampai nih diumbar-umbar, boleh lah ya. Misal kayak di-upload di sosmed dan lain sebagainya, tapi jangan lebih dari itu. Dan yang lebih penting lagi yang harus diingat, kecantikan itu bukan hanya dari fisik, tapi juga dari perbuatan, tingkah laku, dan masih banyak lagi definisi kecantikan. Jadi buat kalian yang sampai sekarang nih masih merasa kurang karena penampilan atau fisik kalian, tenang aja, kalian itu cantik bukan hanya fisik kalian, tapi juga karena perbuatan kalian. Misal suka menolong, dan masih banyak lagi yang bisa kalian tunjukkan kepada mereka bahwa inilah kecantikan yang aku miliki. Ingat ya, kamu yang menonton ini, kamu itu cantik karena memang itu kamu yang bisa jadi dirimu sendiri, bukan jadi orang lain. Dan aura kecantikanmu itu akan keluar dari dalam dirimu, bukan karena ekspektasi atau penilaian orang lain. Oke? Pertanyaan terakhir, emang kakak cantik? Aku ya maksudnya. Ya cantik lah, mohon maaf, kebanggaan orang tua nih. Dan ingat, kalian itu juga kebanggaan bagi orang tua kalian. Jadi jangan lagi nih suka insecure. Kalau kalian mau memperbaiki diri kalian, ya boleh banget lah. Kalau kalian pengen menjadi lebih cantik, ya boleh banget. Bisa tuh kalian belajar make up, melakukan perawatan, skincarean, dan masih banyak lagi. Dan itu sangat diperbolehkan. Yang penting jangan kita menjadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri kita dan buat standar kecantikan kita sendiri. Oke, segitu aja dari aku. Dan buat kita-kita semua nih yang masih suka julid sama sesama perempuan, jangan gitu lagi ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mungkin nih kalian ingin aku bahas topik lainnya, bisa komen di bawah ya. For your information aja, semuanya yang aku bahas di Bincang Asik itu sesuai dengan realita ya. Misalnya aku itu sebelumnya lagi ngeliat TikTok, terus ada pembahasan ini nih, yang salah satunya ini pembahasan kemarin tuh aku lihat tentang standar kecantikan ya. Nah, baru tuh aku bahas di sini. Jadi bener-bener realita kita di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum.